Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab kelas 7 yang bertema tentang Al-Qiraah atau membaca. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Baitu Ammi, atau yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu rumah pamanku. Perhatikan baik-baik ya, karena nanti pada akhir dari jam pelajaran ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Perhatikan ya. Yang pertama, Baitu Ammi Ismi Rishad, Indi Amun Ismuhu As-Sayyid Taufik, wa huwa ahu Abil Bakr. Li Sayyid Taufik baitun kabirun wa jamilun, wa huwa fi syari kalimaya rokmu sab'u wa thamanun samarinda, wa fil baiti tabaqo sufli wa tabaqo ulwi. Amamal baiti syajarah kabirah wa hiya syajarah manja, wa waru'al baiti hadiqatun wasi'atun. Yang artinya, Baitu Ammi, rumah pamanku. Namaku Rishad. Aku mempunyai paman yang bernama As-Sayyid Taufik, dan dia saudara laki-laki Abu Bakar. Sayyid Taufik rumahnya besar dan bagus, dan dia beralamatkan di Kalimaya nomor 78 Samarinda. Dan di rumahnya ada dua lantai, lantai dasar dan lantai atas. Di depan rumahnya ada pohon yang besar, dan pohon besar itu yaitu pohon mangga. Dan di belakang rumah itu ada halaman yang luas. Yang kedua, Atsani fit tabaq al-ulwi syurfah wa ghurfatun naum, wa hadhil ghurfa li Ismail wa Yusuf wa Ibrahim, wa tilka ghurfatun naum hiya li Ismail ibnu Ammil Kabir, hiya ghurfatun nadifah wa munaddamah, fiha hizanatun wa sirwal wa malbas wa sarir wa wisada. Fit tabaq as-sufli ghurfatun kathiratun aidan, minha ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul mudzakarah wa ghurfatul aqli wal matbah wal musalla wal hamam. Yang artinya, di lantai atas terdapat balkon dan kamar tidur, dan di kamar Ismail dan Yusuf dan Ibrahim itu terdapat kamar tidur. Dan Ismail merupakan anak dari Abu Bakar, dan dia Ismail merupakan anak paling besar dari pamanku. Dan di dalamnya ada kamar yang rapi dan tertata. Dalamnya ada lemari, kemudian celana, baju, tempat tidur, dan bantal. Dan di lantai dasar terdapat banyak kamar juga, yang di dalamnya yaitu ada ruang tempat duduk, ruang berisi meja, kemudian ruang untuk mengingat memori, dan ruang untuk makan atau tempat makan, dapur, musola, dan kamar mandi. Ruang untuk makan atau tempat makan, dapur, musola, dan kamar mandi. Dan di ruang tempat duduk terdapat 1 meja, 5 kursi yang tertata rapi. Dan di atas meja terdapat vas, dan di vas itu terdapat bunga-bunga yang cantik seperti bunga mawar dan bunga jasmin. Dan di atas meja terdapat lampu. Dan di lantai atas terdapat balkon dan kamar tidur. Dan di kamar Ismail dan Yusuf dan Ibrahim
itu merupakan kamar tidur. Dan dia Ismail merupakan anak laki-laki dari pamanku yang paling besar. Dan di sana terdapat kamar yang bersih dan tertata. Di dalam lemari itu dalamnya terdapat lemari, celana, baju, dan tempat tidur dan bantal. Dan di lantai bawah terdapat banyak kamar juga. Kemudian di tempat duduk terdapat ruang belajar, ruang kantor, ruang makan, dapur, musola, dan kamar mandi. Kemudian yang selanjutnya, figur fatil julusi min dodah wahidah homsatun karosi munaddomah wa alal min dodah zahriyah wa alal zahriyah azhar jamilah mithlu zahratul wardah wal yasmin wa fawqal min dodah misbah, yang artinya, dan di tempat duduk terdapat 1 meja dan 5 kursi yang tertata rapi, dan di atas meja terdapat vas, dan vas itu terdapat bunga yang cantik seperti bunga mawar dan bunga jasmin, dan di atas meja itu terdapat lampu. Kemudian wahadhihi ghurfatul mudzakarah hiya wara'a ghurfatil julus hiya li Yusuf ibnu ammi as-saghir fiha mirsamah wa kitab wa miklamah wa qalam wa maktab wa rafun. Wa hadhihi ghurfatul aqli wa hiya janibal matbah fiha ma'idah kabirah wa 'alal ma'idah rus wa mil'aqah wa sahnun wa syai wa qahwah, yang artinya, dan di ruang belajar di belakangnya itu terdapat ruang untuk duduk. Dan Yusuf anak laki-laki yang paling kecil dari pamanku. Di dalam kamarnya terdapat buku, kemudian pulpen, penggaris, meja, dan rak. Tabak al-ulwi syurfah wa ghurfatun naum wa hadhil ghurfa li Ismail wa Yusuf wa Ibrahim wa tilka ghurfatun naum hiya li Ismail ibnu ammil kabir hiya ghurfatun nadifah wa munaddamah fiha hisanatun wa sirwal wa malbas wa sarir wa wisadah. Fit tabaq as-sufli ghurfatun kathiratun aidan minha ghurfatul julus wa ghurfatul maktab wa ghurfatul mudzakarah wa ghurfatul aqli wal matbah wal musalla wal hamam, yang artinya, di lantai atas terdapat dan di ruang makan terdapat dan di ruang makan di sebelahnya itu terdapat dapur yang di sana ada meja yang besar dan meja yang di atasnya terdapat nasi, sendok, piring, teh, dan kopi. Kemudian yang selanjutnya, wahadhihi ghurfatul maktab hiya li ammi hiya tajirun najihun wa ma'rufun fil Madinah fi ghurfatil maktabi tilfuna wa faqsu wa taqwim wa surah wa sa'ah. At-tilfun wal faqsu ala maktabihi wa taqwim wa surah wa sa'ah alal ha'id janibal matbah hamam wa musalla fil hamam birkah wa mirhad wa ma'un mikrofah wa sobun. Dan di ruang perpustakaan itu adalah milik pamanku. Dia sangat kaya, dia tajirun, dia kaya raya, sukses, dan terkenal di kota. Dan di ruang perpustakaan terdapat telepon, fax, kalender, gambar, dan jam. Telepon dan fax
berada di atas meja, dan kalender, gambar, kemudian jam di atas dinding. Di sebelah dapur terdapat kamar mandi dan musala, dan di kamar mandi terdapat di sekitarnya yaitu kolam, toilet, air, gayung, dan sabun. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum jelas, kalian dapat menanyakan secara japri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.